Kemarin kami terima Ridwan Kamil. Oh iya. Saya sudah jatuh cinta sama Ridwan Kamil. Kalau dia sampai pikiran-pikirannya itu, kalau Indonesia punya pemimpin seperti Ridwan Kamil, bagus. Saya kira banyak orang kita yang hebat-hebat sebenarnya. Tinggal sekarang kalau ini bisa. Jadi banyak orang hebat tapi kandas di lembaga survei. Kalau ini bisa kita kumpulkan ya, terus kita bikin rumusan untuk bagaimana Indonesia akan menjadi negara maju, itu saya kira kita punya sumber daya manusia yang lebih dari cukup. Ada yang menganalisis begini, terlepas tadi niat baik ya, agar tidak dua calon dan lain sebagainya, ada yang mengatakan wah ini PAN, Beringin dan juga P3 untuk menaikkan bargaining position. Karena ini mohon maaf nih jadinya. Ya, enggak apa-apa. Karena sekali pun enggak soal. Iya, karena pembicaraan mengenai capres ini kok seolah-olah hanya pembicaraan yang terkait dengan itu aja yang disebut Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Itu di saf 1, saf 3, saf depan. Berikutnya lagi pembicaraan mengenai AHY, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, saf yang kedua. Tokoh-tokoh 3 partai ini tidak naik ininya. Padahal kalau tidak naik seperti itu, kita tahu kan ada kotel effect dan lain sebagainya. Karena itu cara untuk menaikkan itu adalah ya dengan poros ini. Ini analisis yang baik. Ada analisis yang nggak baiknya juga. Itu juga boleh. Pendapat begitu aja, oke juga nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya. Artinya nggak salah juga untuk menaikkan bargaining position masing-masing partai politik dalam. Boleh juga. Boleh kalau kita juga. berbuat baik, responnya baik kan bagus juga. Oke. Tapi yang ngeri-ngeri sedap ini saya mendapatkan informasi dari 2 versi, dari pengamatan dan dari bocoran dalam tanda kutip, tapi namanya bocoran kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi menggunakan kata kabarnya, katanya kan. Tapi lebih baik ditanyakan langsung pada orangnya, nanti saya lihat reaksinya. 1 katanya, ada konstelasi yang membuat Ganjar Pranowo ini tidak akan bisa dicalonkan. Bahkan saya belum baca persis, saya dikasih tahu Masinton mengatakan, membocorkan tidak ada, not on the list di PDIP sebagai calon presiden. Tapi di sisi lain dia adalah putra mahkota, kan? Putra mahkota dari kekuasaan sekarang. Yang apa betul begitu? Apa betul begitu? Ya, paling tidak itu yang dikatakan beberapa pengamat, beberapa pengamat. Gitu. Tapi dia tidak masuk list di sana. Karena itu, kalau misalnya the worst scenario memang tetap tidak di-endorse oleh partai PDIP yang notabene 128 kursi yang bisa mengajukan calon secara mandiri, maka yang akan dipakai kendaraan ini, terutama Golkar. Karena Golkar dengan 85 kursi, dia gandeng 1 saja kecuali P3 dapat. Kan begitu? 1 aja dia gandeng, kecuali P3. Jadi gandeng Golkar PAN, oke. Golkar PKB, oke. Yang penting kuncinya di Golkar. Kira-kira begitu. Nah, karena itu ada istilah atau isu goyang-goyang posisi Erlangga, kan begitu. Oke. Coba Bang Zul sanggah analisis seperti ini, bahwa ini disiapkan untuk kendaraan Ganjar in case the worst scenario dia tidak masuk. Analisis begitu juga boleh. Boleh. Luar biasa. Ya, memang demokrasi kan begitu. Segala kemungkinan politik itu kan
seni ya, segala macam bisa terjadi. Tapi yang pasti, Bung Repli, memang kesepakatan kami ini kita belum bicara capres cawapres. Oke. Karena kalau kita membahas capres cawapres, sudah bertengkar dulu. Oke. Kita belum. Kita akan merumuskan nanti konsep gagasan. Indonesia itu kan visinya tetap tidak berubah kan. Oke. Kita ini merdeka agar kita bersatu, dan bersatu itu maka kita bisa stabil, dan stabil itu kita berdaulat. Kedaulatan itu pada zaman Bung Karno dirumuskan dalam pembangunan semesta berencana, ya kan? Dalam zaman Pak Harto dirumuskan dalam garis-garis besar haluan negara. Waktu pilpres misi-misi presiden, nah itu. Tapi kok jadinya begini gitu. Nah oleh karena itu menghadapi yang baru itu kita mau apa dulu nih sekarang. Nah itu yang kita rumuskan. Pilpres masih lama, oleh karena itu kita akan perlahan nanti sambil kita lihat yang terbaik untuk Indonesia. Baru kita Pilpres masih lama, jangan lupa. Tapi pencalonan itu tahun depan. Ya setahun kan masih setahun. lama. Masih lama setahun ya. Tapi Bang Zul nggak menolak ya skenario itu karena memang belum ada pembicaraan capres. Belum ada. Tapi bukan berarti nanti capres harus dari ketiga partai ini, belum tentu, bisa jadi orang lain. Orang bilang Pak Erlangga mau nyapres, ya itu haknya Golkar. Dia ketua partai nomor 2 ingin jadi capres itu kan wajar, pantas. Gitu. Pak Arso juga kalau ingin menjadi capres atau wapres kan pimpin pantas juga, wajar juga itu. Begitu juga ketua umum PAN saya. Ya. Tapi kan politik itu kan dinamis ya. Tentu itu nanti akan berkembang, kita akan lihat ya. Yang ada keinginan, ada harapan, ada cita-cita, ada realita. Itu nanti lihat. Dan itu ada hitung-hitungannya. Ada itu lihat perkembangan. Dan kadang-kadang jangan lupa Bung Repli, politik itu kan kadang-kadang di ujung itu loh. Nah, siapa yang ngira? Saya kira teman saya Mahfud jadi wapres. Padahal tinggal kan? Sudah berapa? Tinggal sehari. Bukan bersehari, berapa jam lagi kayaknya. Gitu. Karena udah pakaian putih dia. Nah, karena itu analisa orang boleh saja. Tapi begini. Ini kebocoran ya. Saya tanya juga, Pak Arso, Pak Erlangga, ini kan kita melakukan hal penting. Anda kan menteri berdua, saya kan enggak. Gitu ya. Udah lapor belum? Enggak katanya. Jadi enggak laporan. Orang bapaknya lagi di luar negeri kan. Jadi enggak lapor. Nanti aja kalau sudah selesai saya lapor sebagai menteri. Kan ini urusan partai gitu. Jadi saya surprise juga itu. Teman kita dua itu. Ada satu lagi bocoran yang saya katakan tadi, bocoran halus. Sebaliknya, ini diinisiasi oleh kelompok-kelompok orang-orang yang pro Anies Baswedan. Bisa juga, enggak masalah. Jadi alih-alih ya instead of untuk Ganjar Pranowo, ini bisa dipakai oleh untuk Anies Baswedan katanya. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Nah, kan Anies ranking 1 atau ranking 2 kan? Iya. Gitu. Kenapa tidak kan? Luar biasa. Jadi sobat daerah sekalian, Bang Zul tidak membantah semua karena possibility itu masih sangat mungkin terjadi masih terbuka. Belum kita sampai ke sana belum sampai ke sana. Kami sekarang lagi tim ketemu merumuskan terus. Untuk Indonesia yang berdaulat itu apa yang mesti lakukan? Nah nanti kalau sudah jadi, nanti mungkin tanggal-tanggal awal Juni kita akan ketemu lagi untuk kita tanda tangan bersama-sama. Itu saya mengungkapkan 3 skenario tadi, dari skenario 1 Ganjar, skenario Anies. Nah skenario keempat ini skenario yang nggak enak menurut pengamat. Ini paling sebentar lagi juga bubar katanya. Ada yang mengatakan begitu. Boleh juga. Boleh juga. Kan kita mesti jawab dengan realita nanti kan. Kita jawab dengan apa namanya itu kerja-kerja yang baik. Tapi ini tidak eksklusif bertiga kan, enggak ya? Enggak. Artinya kalau ada yang mau bergabung lagi monggo gitu. Kenapa tidak? Kan bagus ya. Kalau bisa nanti kalau bergabung semua 7 partai politik, itu namanya sama aja koalisi istana yang kemudian diinisiasi oleh 3 ini. Saya kira kan
Kalau kita lihat kan ada yang sudah cukup. Ada yang sudah cukup PDIP ya. Ada yang perlu gandeng satu. Ya kan gitu. Perlu gandeng dua. Iya, 3 ini kan karena memang nggak mudah kan. Kalau PAN perlu gandeng 2 kan. Iya. Oh gandeng, kalau gandeng 3 apa? Enggak, kalau Golkar kan cukup satu, ya, cukup berdua aja cukup kan. Berdua aja. Artinya gandeng 1. Iya. Ya gitu. Oke. Wah, ini sama Bang Zul ini nggak ada yang dibantah. Jadi sobat era sekalian ya, itu politik itu dinamis ya kan. Karena artinya, kan ini baru awal, Bu. Baru awal ya. Baru awal ini. Ya. Jadi bisa saja komunikasi itu dari depan, belakang, samping. Kemarin kami terima Ridwan Kamil. Oh iya. Saya sudah jatuh cinta sama Ridwan Kamil. Luar biasa ya. Pikiran-pikirannya itu, waduh, kalau Indonesia punya pemimpin seperti Ridwan Kamil bagus. Dulu PAN mendukung Ridwan Kamil nggak waktu? Itu soal koalisi Pilpres kan sambungan. Oh sambungan ya. Oke. Tapi waktu di Pilkada Jabar Ridwan Kamil kan Nasdem ya. Selain ya, kan Nasdem koalisinya beda. Beda saya, ya. Pak, saya kan koalisinya dukung Oh Prabowo. iya. I see. Dia dukung Jokowi waktu Jokowi. itu. Iya. Tapi saya lihat anak saya titip. Ya, tapi jangan salah, kan Golkar ada di situ sebagai koalisinya kan, dia bilang nggak akan balas budi sama Golkar kan. Ya. Saya ketemu Sandi juga. Kok anak saya dititip maksudnya? Oh, artinya saking saya ngefans sama Ridwan Kamil itu. Iya. Putra saya kan arsitek. Oke. Waktu magang saya titip di tempatnya. Oke. Saya juga diskusi dengan Sandiaga Uno ya. Sandiaga, oke. Itu juga saya kira banyak orang kita yang hebat-hebat sebenarnya. Tinggal sekarang kalau ini bisa. Jadi banyak orang hebat tapi kandas di lembaga survei. Kalau ini bisa kita kumpulkan ya, terus kita bikin rumusan untuk bagaimana Indonesia agar menjadi negara maju, itu saya kira kita punya sumber daya manusia yang lebih dari cukup. Saya jumpa Pak Erick juga. Ya. Erick Thohir. Itu juga pikiran-pikirannya juga. Oke. Kalau Erick Thohir kan teman sekampung. Ya. Pak Bang Zul ya. Ya memang kalau Anies sering. Anies sering. Oke. Ya biar pendukung Anies senang juga ya kan. Sering. Pendukung Ganjar senang juga, pendukung Erick senang juga. Karena masih panjang nih. Masih panjang ya. Dan ini kan nanti kita rumuskan bersama-sama kan. Tapi kalau misalnya ya, ada yang mengatakan demikian, saya sekalian aja lah ngomong kan. Katanya ngapain kita ngomong-ngomong yang lain. Orang di depan tuh sudah jelas kok. Calonnya cuma 2 saja. Satu calon dari istana, Ganjar Pranowo ya, yang mungkin akan berpasangan dengan Erick atau Airlangga barangkali. Yang kedua, pasangan Prabowo. Ya, dia mau ambil puan silakan aja. Tapi intinya adalah Ganjar versus Prabowo lagi. Yang menang Ganjar. Begitu ada yang bilang. Ya, bisa juga pendapat begitu, pendapat yang pesimis ya. Iya. Kalau saya sih optimis ya. Oke. Saya senang sisi optimisnya itu. Saya optimis. Saya kira perasaan saya ya. Iya. Saya kira akan ada 3 lah paling kurang. Oke. Ya, 3. Kalau 3 alhamdulillah. Kita udah bosan lihat cuma 2 aja. Kok seperti nggak ada alternatif pemimpin aja ya kan? Lagi, sekali lagi saya juga sampaikan, memang politik apalagi Pilpres itu kan sangat dinamis. Iya. Pengalaman kita Ma'ruf Amin 2 jam. 2 jam. Saya waktu itu diundang Pak Jokowi 1 hari. Oke. Nah, kira-kira wapres itu gimana? Saya ngusulkan Mahfud MD. Oke. Dan itu waktu itu Asep sangat itu. Dan Pak Mahfud sudah pakaian putih waktu tapi itu. Tapi 1 jam kan berubah. Iya, berubah gitu. Itu namanya garis tangan. Nah, jadi ada usaha, ada garis tangan. Suratan takdir namanya.